Ada satu kendala yang itu membuat saya juga kebingungan. Kendalanya adalah suara saya, audio dari yang saya ambil ternyata saya dengar di HP itu begitu kecil ya, wis gak masuk, suaranya itu pelan gitu loh. Padahal sebelumnya itu suaranya itu bulat ya. Ya wis, ini sekarang saya coba format baru, yaitu saya gedein aja suaranya. Semoga saja bisa ibaratnya memfix memperbaiki suara yang ada. Panas banget kira. Dan kali ini kita akan membahas tentang cryptocurrency ya, mining terutama. Masih ingat cerita saya tentang bagaimana saya ketemu dengan teman-teman saya waktu di Sedati itu? Lainnya ada di sini. Jadi silakan Anda lihat ceritanya di situ. Jadi saya langsung ketemu dengan teman-teman saya waktu itu, dan salah satunya adalah membahas tentang mining. Saya tertarik mining. Sebenarnya saya tertarik dengan begini. Salah satu teman saya itu bilang bahwa saudaranya sekarang itu punya mining dan keluarganya semua itu mining semuanya. Loh, iya dah. Kenapa kok saya kaget? Begini, salah satu kakak dari teman saya ini, ya cukup umur ya, sudah mungkin hampir 50 tahun kalau nggak salah. Itu dihadapkan pada situasi bahwa dia punya uang 200 juta. Nah, kemudian dia pilih apakah beli alat transportasi, kemudian mau ngobyek di bandara dipegangkan sama orang dengan pendapatan sekian begitu, atau kemudian ada salah satu celah yaitu mining yang hasilnya juga lumayan dengan modal 75 juta rupiah. Yang bikin saya kaget adalah mindsetnya ya, mindset dari bapak yang satu ini kelas dunia. Saya yang umurnya jauh di bawah itu, ya separuhnya lah gitu ya. Itu jadi, loh mosok sih yo, yang ini aja sudah open minded ya, orang sepuh seperti open minded. Nah kalau saya orang muda seperti ini nggak pengen tahu piye ya kan, eman gitu. Wes bro, ini bro, besok coba ya kita atur bersama gitu, gimana kalau seumpama saya ketemu mungkin melihat langsung miningnya itu piye. Nah disitulah kemudian kisahnya berlanjut. Jadi teman saya yang satu ini mengenalkan dari satu keluarganya, kemudian ke keluarganya yang kedua, kemudian ke ponakannya juga, semuanya itu punya rig ya, semuanya punya mining, itu menambang Ethereum. Waduh, kelas dunia. Saya datang ke tempat yang pertama begitu kan, silaturahmi, cak kelas dunia sama cak, kok iso kepikiran model ngene, saya bilang gitu. Dia ceritalah ya tentang resiko, tentang dan lain sebagainya. Memang satu keluarga ini itu punya pekerjaan utama. Ada pekerjaannya sebagai guru, ada juga sebagai seorang teknisi IT di salah satu pabrik cat besar ya di Surabaya. Kemudian juga ada yang ditambak, ibaratnya itu punya pekerjaan utama masing-masing. Sedangkan yang ini tuh buat sambilan. Nah ini yang menarik ini ya. Loh, cak sampean nggak pengen trading itu dah Bitcoin atau misalkan cryptocurrency? Lah itu haram mas. Kalau seumpama mining itu kan ada barangnya ya, ada modalnya rupa barang VGA seperti itu, GPU, ada bayar internetnya, ada bayar listriknya. Jadi kalau misalkan pertukaran itu kemudian menghasilkan uang, berarti itu kira-kira barangnya ono ya. Kalau trading kayak money to money itu kan koyo ongko ke ongko gitu. Nggak setuju dengan hal itu, tapi ya tetap usahanya ya mining itu kelas dunia. Saya coba telah satu persatu melihat begitu kan, bagaimana ruangan miningnya itu. Waduh, kelas dunia, sangat sederhana sekali, dikipasi pakai kipas angin ya, kadang itu juga disonggo sama kipasnya, disonggo sama tutupnya cat gitu. Pokoknya menarik lah. Ini jadi ibaratnya saya itu ini orang desa tapi mindsetnya ini global ya. Think globally, act locally lah ini. Localization ya, enggak. Maksudnya itu ternyata saya juga cerita hal seperti ini ke teman saya di grup, salah satu grup kuliah gitu. Ada juga orang Gresik yang di desa, kebetulan juga nelayan ya, penambak, punya tambak plus juga punya mining. Waduh, kelas dunia, wong-wong di kampung-kampung miningan kabeh. Waduh, kelas dunia. Saya nggak bisa tunjukkan lokasinya di mana karena memang itu privasi betul. Tetapi saya ingin cerita kepada Anda tentang bagaimana orang-orang di sekitar kita ini sebenarnya sudah open minded banget ya dengan hal-hal yang kekinian. Dan saya juga merasa malu, saya yang umurnya katanya itu aktif membuat konten begini tapi tidak update perkara beginian ya. Kelas
kelas dunia. Saya tidak ingin cerita sedikit tentang cryptocurrency yang saya temukan. Artinya pengalaman saya ketika berkunjung ke miningnya orang-orang ini, dan saya bercengkrama dengan mereka ya. Saat ini memang lagi ngetrend, dan itu bukan tanpa guru, artinya bukan tanpa relasi, bukan tanpa ada orang yang mengarahkan ya. Jadi ceritanya salah satu ponakannya teman saya ini adalah pegawai IT ya. Saya sudah terangkan. Kemudian gimana ceritanya saya kurang paham. Yang penting dia ketemu dengan orang juga satu kota, tetangga kota di Jawa Timur itu punya mining yang kelas dunia. Menurut ponakannya ini, penghasilannya itu 350 juta rupiah. Nggak tahu itu punya berapa rig ya. Waduh, wih, top markotop ini. Saya juga denger ya, ini toyol modern zaman sekarang ini modelnya seperti ini. Meskipun banyak sekali orang yang nolak ya kan, ini adalah musuh negara, kan banyak negara juga yang nggak setuju tentang cryptocurrency. Tetapi realitanya itu ya memang itulah perkembangan di arus bawah, sudah sangat minded dengan cryptocurrency ini. Ini adalah masa depan kalau menurut saya, dan itu sudah kelihatan dari sekarang. Kalau ingat-ingat Bitcoin misalkan ya, saya kenal Bitcoin itu 2009 ya. Ini waktu itu ya banyak iklan di internet gitu, ikut-ikutan mining dikit-dikit dipakai laptop ya kan, embut lihat iklan. Akhirnya saya nggak nyangka ternyata pada tahun 2021 satu Bitcoinnya itu sama dengan 751 juta rupiah. Kelas dunia ya, top markotop ini. Cryptocurrency ini ternyata begitu dahsyatnya sampai menjamur seperti sekarang ini. Bahkan sekarang ada juga Ethereum ya. Ethereum itu harganya kalau saya cek waktu itu ada 51 juta per 1 ETH. Iki ya. Oke lah, sedikit saja. Jadi salah satu keluarganya itu ada investasi 75 juta, ada yang 65 juta, kemudian ada juga 65 juta. Yang punyanya yang sepuh ya itu menghasilkan sekitar 5.700.000. Kemudian ada yang 5 juta juga, yang ponakannya itu menghasilkan sekitar 4,7. Itu belum dipotong internet, belum dipotong juga listrik ya. Jadi ini ibarat kata itu tool modern. Saya dengar-dengar juga mereka ini mau nambah unit lagi, mau memperbanyak rignya untuk bisa semakin tokcer di dunia permainingan. Salah satu catatan saya memang ini adalah bentuk unit usaha atau dagangan atau investasi yang padat modal. Paling enggak butuh 75 juta rupiah lah untuk satu rig gitu ya, yang mumpuni. Karena kalau saya dengar itu untuk nambang ETH itu diminimalkan bahwa GPU-nya itu paling enggak 8 giga. Waduh. Yo, gamer saya bukan gamer ya, tapi lihat GPU-nya itu, lihat VGA-nya itu, waduh, kelas dunia. Negara-negara penghasil VGA ini juga waduh, hore-hore ini, karena memang VGA banyak sekali sekarang dipakai ya untuk mining seperti ini. Jadi memang ini berangkat dari komunitas, dan memang sangat menguntungkan kalau memang punya komunitas, karena bisa saya tanya satu sama lain kalau ada troubleshooting bagaimana, kalau ada kendala bagaimana. Jadi pengalaman saya ketemu dengan miner ini adalah pengalaman yang sangat berharga sekali. Paling tidak memberikan gambaran bagi saya tentang masa depan, bahwa cryptocurrency, blockchain akan menguasai untuk beberapa dekade ke depan, dan itulah masa depan. Suka tidak suka, ya itulah yang terjadi. Sampai setuju tidak setuju, itulah yang terjadi. Nah sekarang kita tinggal ambil tindakan aja. Iki piye penake iki menyikapi ini tuh bagaimana? Saya coba lihat ya beberapa komentar dari luar negeri, misalkan kayak pakar internet itu, siapa itu, Gary Vaynerchuk itu juga saya lihat wawancaranya tentang blockchain dan cryptocurrency, bahwa mau nggak mau ya itulah yang memang terjadi nanti beberapa dekade ke depan. Seperti dalam sejarah manusia ya, tentang bagaimana orang menyikapi sesuatu, misalkan kenapa sesuatu bisa berharga, karena memang entah itu karena memang kesukaan seseorang pada suatu hal, atau added value-nya, atau memang itu collectible dan lain sebagainya. Sejarah itu memang sudah membuktikan bahwa pada beberapa barang itu juga punya ibaratnya itu tren dan currency sendiri. Ibaratnya itu seumpama barang misalkan bukan hanya emas ya, tetapi di banyak hal itu juga punya nilai historis yang ngarahnya itu kayaknya juga sesuatu yang langka, kayak Bitcoin dan Ethereum ini juga akan terjadi seperti itu.
mau ndak mau. Jadi memang terlepas dari ini kontroversial, ini benar atau tidak, tetapi saya senang sekali lihat orang-orang yang sudah take risk, take action dari sekarang. Modal segitu ya, padat modal 75 juta loh. Itu berani untuk membangun rig ya. Jadi saya kira itu, dan saya juga akan teruskan ini ke episode-episode yang lain tentang rig mengrig ini atau mining memining ini. Banyak sekali kalau misalkan Anda lihat di YouTube itu orang-orang upload rig mereka ya, kemudian upload liputan tentang rig ya. Tapi bagi saya untuk saat ini adalah masa depan, dan Anda mau ambil atau tidak silahkan. Jadi saya coba-coba untuk belajar lebih lanjut tentang fenomena ini, tentang tren ini. Apakah take action atau enggak, saya lihat dulu, ngaca-ngaca dulu sebentar. Kalau iya berarti kita ambil, kalau enggak ya gimana lagi. Tapi ini adalah kesempatan yang menarik. Oke, gitu aja cerita saya tentang cryptocurrency. Saya kira kalau Anda mau butuh informasi tentang cryptocurrency, yang bangun-bangun rig itu bisa kontak jaringan ini, komunitas ini. Silahkan Anda bisa kontak atau DM saya di Instagram atau di komentar di YouTube. Oke, terima kasih, gitu aja. Jumpa lagi di lain kesempatan, and bye bye.